Halo, balik lagi sama saya Lilik. Kali ini saya mau nge-review rumah harganya start from 2M-an. Diapit 2 developer besar. Ada Ciputra sama ada BSD. Jadi tengah-tengahnya nih, harganya cuma 2M-an, dapat rumah segede gini. Ukurannya 130 meter persegi. Buat bangunannya doang. Buat luas tanahnya 126 meter persegi. Nah, ayo kita mulai masuk nih. Sebelum masuk saya kasih tahu dulu nih. Lihat carportnya nih, ada muat 2 mobil. Di sini muat 2 mobil, row jalannya cuman agak kecil. Kalau kita mau punya 3 mobil, parkir di depan minimal berantem sama tetangga paling. Jadi buat beli rumah ini 2 mobil aja cukup kali ya. Kalau misalnya mau nambah mobil lagi, berarti beli kafling sebelahnya lagi nggak apa-apa kali. Ini cukup 2 ini ada tempat sampah di sini udah dibuat kayak gini, jadi nggak begitu kelihatan kalau ada sampah berserakan, udah ketutup nih. Ngindarin bau nih. Coba kita bau beneran buat tempat sampah ternyata. Ini buat ada tempat duduk. Kalau rumah saya adanya balai, kalau di sini beda. Ini dari beton. Kalau rumah saya balai pakai bambu-bambu gitu. Ini enak. Ada tamannya juga bagus. Terus ayo masuknya nggak dari depan, ini masuknya dari samping sini. Buka sendal dulu. Oh ya, rumah premium seperti biasa, smart door lock, jadi udah nggak usah drama. Ini ada kameranya, bisa dilihat dari depan. Ayo masuk kita lihat review rumahnya. Nah sekarang kita udah ada di dalam rumahnya. Rumah dengan ukuran 7x14. Ruang tamunya kelihatan di sini luas banget nih, luas nih. Saking luasnya, kalau itu bisa buat main bola. Contoh nih, saya lari, wah, sampai sini juga udah bisa juga lari-lari gitu. Jadi kalau punya anak yang aktif, cocok banget beli rumah ini. Developer sekarang itu suka banget sama meja yang gede-gede ditaruh di ruang tamu. Jadi ini buat ngegambarin kalau rumah ini tuh cocok buat keluarga besar, keluarga yang udah punya anaknya banyak, terus mau bawa invite orang tua, pokoknya udah jadi keluarga besar, cocok banget di rumah ini. Nah di sini juga ada dapur ya. Ini ada dapur, di sini ada dapur. Dapurnya nggak begitu besar, cuman cukup. Kalau buat masak-masak cukup banget, cukup. Ini kita bisa masak di sini. Yang saya lebih suka dari rumah ini nih, ada ini, apa namanya? Jendela. Jendela di sini fungsinya apa? Kalau kita lagi masak kita buka, jadi nggak panas gitu ruangannya, nggak bau, nggak ngap. Ya, emang sih di sini ya ada penyedotnya juga, tapi fungsi jendela di sini tuh lebih berguna buat ngeluarin bau masakan ya. Udah gitu takut pecah biasanya kalau ada kaca di sini. Tenang, di sini kacanya udah tempered, jadi kemungkinan sih kata developernya nggak pecah ya. Cuman saya nggak tahu klaimnya bener nggak apa begitu. Cuman biasanya gitu, kalau ada kaca di sini ada kompor, ini dikhawatirkan pecah. Cuman kata dia nggak pecah katanya. Nih kita bisa taruh mesin cuci di sini buat laundry room, kulkas, terus ya partisi-partisi gitu untuk di dapur ini. Buat rumah segede gini, dapur segini hitungannya kecil menurut saya, tapi pas lah buat masak-masak, cukup nggak ada dapur bersih, nggak ada dapur kotor. Mungkin kalau mau referensi tempat lain juga bisa. Biasanya gue buat tempat-tempat lain di ruang tamunya ditaruhin dapur, jadi kelihatan lebih itu. Nah rumah ini bagusnya apa? Di tengah-tengah sininya ada taman nih. Sini kameramen, kita lihat dulu taman di sini nih. Di atasnya tuh langsung kosong, jadi kalau hujan enak banget, udara tuh jadi muter terus rumah kalau ada tamannya di tengah-tengah sini. Di sini bisa kita taruh jadi kolam ikan. Wah, cakep banget kalau ada kolam ikan di sini nih. Ada koi. Ya emang tempatnya agak terbatas. Nah, kadang orang suka bonsai juga. Buat naruh bonsai di sini juga bagus. Jadi dilihat dari luar, di dalam ada tanaman itu kayak bagus banget dan hidup ya, karena ada cahaya mataharinya. Mau tanam beringin juga boleh. Paling minusnya rumah bapak ibu ada kuntilanaknya gitu. Kalau kurang teman, kita butuh pohon beringin satu. Oke. Lanjut kita review dulu nih ruang tamunya nih. Emang sih ini rumah begitu masuk langsung ada ruang tamu, langsung ada meja makan. Ada meja makan, berarti makanannya di sini ntar kelihatan. Ya kalau udah kelihatan kayak gitu dah nggak usah malu. Masakannya langsung taruh dapur aja tuh, taruh di rak-rak biar nggak begitu malu. Kalau lagi masak gak enak kayak saya pasti taruh lemari. Ini ruang tamunya cukup luas juga ya. Ini buat duduk-duduk di sini. Ada nyaman banget dah pasti duduk di sini nih. Tuh sambil nonton TV, sambil kumpul sama keluarga, nonton Netflix. Habis nonton Netflix, ngit juga boleh. Dan ada minum-minuman keras. Haram, nggak boleh. Lagi bulan puasa shootnya. Ya nggak, bulan puasa juga sama aja, nggak boleh.
Oke, lanjut. Kita lanjut lagi ya. Di sini ada hal yang saya suka nih. Kok lantai 1 rumahnya tidak ada kamar mandi? Salah sekali. Ada kamar mandi di sini, di hide. Wah, kamar mandinya di hide ya. Jadi nggak kelihatan gitu. Tuh, kamar mandinya cukup luas. Lumayan lah, bisa buat mandi dan bisa buat, maaf ya, udah tahu kan, ya buat nah gitu. Oke, lanjut. Kita tutup dulu. Ini biar menjadi tempat rahasia. Ini masih di lantai 1 ya. Di lantai 1 di sini ada kamarnya. Di lantai 1 masih ada 1 kamar. Ada 1 kamar. Di atas nanti ada 3 kamar. Jadi di rumah ini ada total ada 4 kamar. Ada 4 kamar. Di sini di lantai bawah ini ada kamar. Fungsinya biasa kalau punya lansia atau orang tua taruh di sini. Kalau keluarga besar taruh sini. Ada jendela juga. Kalau ngap nih dari luar nih, lagi bete, buka aja kacanya sambil dengar hujan, udara biar muter dari atas masuk. Yang saya bilang tadi, tapi kalau itu pohon beringin repot. Minta temenin kuntilanak. Lanjut ke lantai 2. Wih, lantai 2-nya no, di sini juga ada kaca gede banget nih. Kasih tahu kameramen. No, ada kaca gede banget buat cahaya masuk. Jadi rumahnya nggak lembab. Rumahnya enak. Ini rumah gede gini, tapi nggak kelihatan serem. Karena jendela di mana-mana. Saya sendiri itu saya tuh orang yang penakut ya. Tapi kalau rumahnya kayak gini kayaknya saya nggak takut deh. Di sini ada 1 kamar anak. Tadi saya bilang ada 3 ya di atas ya. Ini kamar anak, terserah sih mau buat kamar anak atau buat siapapun, intinya ada kamar 3. Kamarnya cukup luas. 3 kali 3. 3 kali 3 kayaknya nih ruangan. Ceilingnya juga tinggi kok. Tinggi, kelihatan luas gitu. Lanjut. Ini jadi ada ruang di sini. Di sini juga ada ruang. Ada ruangan dari setelah tangga, ada ruangan buat naruh-naruh pajangan, buat dijadiin rak-rak buat naruh tempat-tempat kalau ada orang lagi naik ngeliat, wah ada tempat-tempat hiasan lah. Ayo lanjut. Kita masuk ke kamar kedua ya. Ini kamar kedua. 2 kamar ini nggak ada kamar mandinya ya, karena kamar mandinya join di situ, bukan master bedroom ya. Ini kamar nih. Udah cukup luas juga kamarnya, nggak kecil. Ini gede banget sih buat saya mah. Ini ada jendela lagi. Yang saya bilang nggak usah takut kalau rumah banyak jendelanya. Jadi kalau siang-siang itu nggak boros listrik, bisa nyala, buka-buka jendela semua udah terang, lumayan efisiensi. Ini kamar mandinya di sini. Ini kamar mandi join ya. Ini kamar mandi lantai 2. Oke kan? Segini cukup. Lanjut ke master bedroomnya. Wah, ini gede banget master bedroomnya. Nih, ini master bedroomnya ya. Tuh, segini loh. Gila, ini berapa ini? 4 kali 4 buat iniannya. Buat master bedroomnya aja 4 kali 4 nih. Di samping itu udah kamar terang. Ini udah bener-bener kayak kamar mewah banget sih. Buat harga segini sih gila, murah, keren banget. Nah lanjut ya. Nih, ada balkonnya juga. Tuh, kalau siang-siang nih, kalau lagi mau lihat-lihat, aduh kayaknya saya capek. Saya baru bangun tidur. Tapi kalau view-nya kayak gini, hidup tuh jadi nggak capek lagi gitu. Udah lanjut. Ini udah review balkonnya udah nih. Tahu loh fungsinya balkon. Ada ruangan lagi di sini. Nih, ini bisa dijadiin walking closet ya. Tuh, bisa walking closet. Bawahnya dikasih vinil gitu, enak deh kalau vinil. Bisa muter kan, keren. Tuh, ini buat lemari. Emang bentuknya agak lucu gitu. Biasanya kan kalau ruangan kotak, tapi karena bentuk bangunannya kayak gini nih, jadinya makanya dibentuk ada ruangan di sini. Ini untuk walking closet ya. Dan di sini ada kamar mandinya. Kamar mandinya lebih lega. Di sini lebih lega, bisa mandi berdua ini. Jadi kalau buru-buru lebih enak. Oke, gitu aja. Kalau yang mau minat mau rumah ini nih, harganya start from 2 M-an lah. Pokoknya harganya 2 M-an dan diapit 2 developer besar, Ciputra sama BSD. Dia di tengah-tengahnya nih dan dia bakal ada akses untuk ke sini. Bakal nyambung nih tempatnya nih. Jadi worth it banget loh. 2 M segede gini, sekeren ini. Kalau emang lihat nih nomor saya, langsung dikontak. Muncullah nomor. Oke, selesai. Dadah.